Di support nih, berarti kan bisa kita portin lagi bapaknya. Oke guys, balik lagi sama kita di Clarity Sound Art. Kita kali ini di acara DSP Talks ya, duduk sama pelanggan episode kedua bersama Brian. siapa nih? Ya ini customer kita, namanya Brian. Coba umurnya, hobinya, Halo. speknya. Perkenalkan, nama saya Brian ya. Spek lu ya, bukan spek lu. Ya, umur 21 tahun, mahasiswa Atma Jaya. Udah, nggak usah. Udah. Oh, Iya. kelengkapan ya? Iya, udah, nggak usah itu. Iya, oke. Jadi dia ini customer kita dari kapan ya? Udah berapa? Mungkin dari Juni Juli ya, Juni. Oh iya. sekitar bulan 6 bulan 7 mungkin. Cukup baru. Iya, Cukup baru. Ya, tapi sejak itu pokoknya dia intinya sering juga ke sini, nggak ngapa-ngapain pun juga datang, lebih keganggu sih sebenarnya. Enggak ya. Kayak bercanda. Nah, cuma kita mau ngobrol dikit lah, mau tanya-tanya boleh ya? Boleh. Tanya-tanya nih. Oke, jadi spek dulu lah, barang lu di mobil lu tuh lu pakai barang apa aja? Itu dulu aja. Oke, pertama di mobil itu ada Crescendo ya. Speaker kita pakai three-way, pakai Crescendo 3S3. Kemudian untuk dari DSP-nya sendiri kita pakai Goldhorn P1. Selain itu power ya. Power ada dua. Untuk amplifiernya pakai Crescendo 1A4. Sedangkan untuk yang ngangkat subwoofernya itu pakai power turunan papa itu Rockford T8 Pinter ya? Jawabannya pinter. Selain itu ada subwoofernya 1110. Oke, jadi full pakai Crescendo. Betul. Nah, aduh, gimana ya? Gue nggak mau ngatain lu yang sebelumnya ya, maksudnya tapi gini, gue mau tanya doang. Lu bisa akhirnya pindah ke barang-barang ini semua dari setup lama lu itu gimana ceritanya? Oke, jadi pertama kali bangun audio ya bukan di Clarity Sound Art ya. Ya Nggak usah disebut lah toko tokonya. A lah andai kata. Nah, toko Toko A. A tuh. Kita pertama kali main datang dong ke toko. Oh mas, saya ada barang gini. Oh mau pasang gini. Oh bisa. Udah dong pasang. Oh mungkin karena kita belum, maksudnya masih awam lah di dunia audio. Jadi ngertinya oh udah mulai enak. Oh tapi nggak barang-barang itu lu ngambil semua dari toko itu full atau Full emang dari lu toko udah ada itu atau kecuali si Rockford T804-nya. oke. Oh jadi dia lu datang, lu ada barang ini dan lu nyebut budget tuh berarti. Iya. Atau terus dia kasih rangkaiannya. Betul. Oke. Terus. Nah setelah itu ya kebetulan papa juga cukup ngerti lah mengenai audio mobil. Didengerin papa kok suaranya begini. Nah dari situ mulai belajarlah mengenai audio mobil yang seharusnya gimana. Coba dengar-dengar dari toko-toko ya. Terus akhirnya main ke sini dan emang seraknya di sini. Serak tuh gimana tuh maksudnya? Ya. Lu serak karena ini dari berbagai customer kita ada cukup beragam juga alasannya kena sini. Ada yang cocok sama harganya, ada yang cocok sama orangnya, ada yang cocok sama settingannya. Nah, kan ini beda-beda nih. Kalau lu dari lu gimana? Pertama, ownernya sendiri itu sangat-sangat open ya. Yang bukan gua ya. Terus Ownernya tuh Ko Daniel. Iya. Nah, jadi owner itu Kita sangat-sangat tekenin lagi. open. Kita mau cerita, oh keluhan kita ini. Dia kasih kita input gitu. Oh, lu gini. Nah, ya dari situ awalnya nggak langsung bangun audio. Awalnya keluhan si dulu pakai head unit Pioneer. Nah, head unitnya itu error. Nah, datanglah kemari mengganti head unit Android. Nah, dari situ mulailah ngobrol kok gini. Gue udah bangun gini kok, tapi kok kurang enak. Nah, akhirnya coba suruh Ko Daniel setting dan emang hasilnya sih cukup jauh ya. Terasa lah signifikan. Sorry gua potong dulu. Dari si head unit Pioneer ke head unit Android itu beda atau enggak? Karena kan orang pada umumnya kan taunya head unit itu yang kita sebutnya bermerek ya, ya Pioneer, Alpine, Kenwood segala macam dibanding kayak Android segala kan banyak banget tipenya dan lu kayaknya nggak bisa keep up deh itu kebanyakan. Ya. Nah, cuma dari lu
head unit yang branded ke Android itu suara gimana suara? Oke, untuk mengenai suara pada dasarnya dari Pioneer ke pindah ke Hybrid Android itu gua hampir nggak bisa bedain ya karena dari awal pun connect lagunya itu nggak ke head unit. Connect lagunya itu langsung ke si DSP. Browser, oke. Jadi kita langsung tembak lagu ke Bluetooth si DSP. Jadi benar-benar lu cuma toh ganti itu lu berarti ngincer fitur ya, berarti Iya, kurang lebih. karena kan bisa Apple CarPlay, Android Auto, bisa YouTubean juga sekarang kan. Betul, makanya itu udah mulai ditinggalin tuh head unit yang branded. Ini info aja, sharing aja gitu kan. Oke, lanjut. Ya ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai satu hari Cornell nawarin, oh mau nggak nih ada 3S3. Mikir lama, oh ya udah deh akhirnya ambil deh 3S3. Jadi pakai Namun 3S3 juga. iya pada saat itu DSP-nya belum pakai Goldhorn, Oke. pakai DSP Ozora. Hmm. Nah di situ Ini nggak jelek ya. Kita ngomong kita ini ya Ozora ini nggak jelek. Cuma emang upgrade dari Ozora ke Goldhorn Goldhorn gitu. Memang lebih bagus barangnya kan tuh jauh juga price range-nya beda harga. Gitu. udah pas pakai Ozora ketemu dengan Crescendo 3S3 ini, oh begini tuh suara three way itu enak, enak sekali. Nah, papa dengerin, terus dapatlah input-input, suaranya agak kasar, gimana ada input-input, ya udah. Sampai satu saat, tiba-tiba pagi-pagi tuh lagi kuliah, selesai kuliah istirahat, Korenel nelpon, mau nggak kontes? Hmm. Wah, Oh ini dia sempat ngikut kontes juga guys, apa MSF ya? MSF. Iya, iya. Nah, Terus, pas ditelepon itu, ih boleh juga nih. Terus datanglah ke toko ngobrol, kok mobil gua kan gini 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 tapi kan speknya masih begini nih kok. Menurut tuh gimana? Ya kata Koranil ada beberapa komponen yang harus di-upgrade. Paling pertama itu adalah DSP. betul. Nah, habis ganti DSP, udah dong. Oh iya, ada satu lagi si apa? Subwoofer juga. Oh iya. Subwoofer juga kita ganti pakai Crescendo. Nah, udah kayak gitu setting kan. Wah, suaranya sih cukup jauh ya. Pasti beda Sangat-sangat jauh. banget daripada Habis sebelumnya. itu apalagi ya? Itu udah Peredam. perdam. Tambah peredam untuk bagian yang panggangan sate depan ya. Nah, itu terasanya sangat jauh. Iya, jadi ke apa si perdam itu buat yang nggak tahu selain buat dari sisi ngeredamin panas dan kayak berisik itu ke audionya juga cukup signifikan ya gitu. Karena kayak speaker standar pun kita kasih perdam pun itu juga suaranya beda gitu. Makanya ya kita karena emang mobil lu kemarin itu mau dikasih buat kontes, emang kita siapin lah di treatmentnya lebih ekstra juga daripada orang yang mungkin pasang secara daily. Ya. Walaupun lu kalau mau denger daily pun akan lebih baik kalau misalnya di treatment begitu juga gitu. Cuma kan emang gara-gara kita ngejar si kontesnya gitu. Nah, habis itu setelah ini kita ngomong sebelum kontes ya, Oke. udah ready lah segala macam. Papa udah denger lagi belum? Papa dengarnya setelah kontes. Oke. Papa dengarnya setelah kontes, didengerin lah. Oh, cukup jauh ya dibanding sebelumnya ya. Cuman ya mungkin ada perbedaan generasi lah ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu zaman dulu itu kan main speaker three way atau two way itu kan mainnya pakai passive crossover ya. Ya, kalau dulu pakai pasif, kalau sekarang pakai prosesor itu jauh lebih simple, bisa dituning dan bisa lebih presisi juga. Ya kan kalau dulu kan banyak pasti trial and error tuh, Ya, nyoba-nyoba kan, ngilik si pasifnya sendiri. Dan ya sekarang jauh lebih affordable dibanding dulu gitu. Kalau dulu pasti lebih mahal. Nah, tapi setelah dia denger kayak gitu, intinya gue mau nanya di support dong. Itu dong sih sebenarnya gue mau tanya. ya adalah di support ya mulai dari ya memang sebelum-sebelumnya selalu di support sih kok. Mulai dari ya mau bangun audio. Bagus ya. Bagus bagus Ya, ini. gitu sih. Enak nih kalau misalnya di support nih, berarti kan bisa kita portin lagi bapaknya. Jangan Enggak ya? dong, jangan dong. Enggak dong, Nggak dapat uang bercanda. jajan nanti. Bercanda. Oke. Nah, abis itu singkat cerita lu ikut kontes. Nah, Nah, gimana tuh pengalaman lu pertama kali main kontes tuh gimana? kita tuh kontes kapan sih? Agustus ya?
Sekitaran Ya, Agustus. Agustus Nah, ya. pertama MSF. kali main kontes, yang pertama kali dirasakan adalah deg-degan. Ya lu deg-degan dia lagi tuh nggak tenang banget, ngecek ke skor, ngecek ini. Kalau kita mah ya udah kita tungguin aja gitu. Ya, namanya pertama kali Iya. kontes ya kok. Jadi ya perasaannya itu kan udah nih nyampe lokasi, pagi-pagi udah bangun tuh, pagi-pagi bangun, Bisa tidur ya? bisa tidur masih bisa. Bisa, bisa ya. Pagi-pagi bangun, keluar kan ke garasi, waduh mobil kotor nih, nggak enak dong. Iya. Kita jalan, Sebenarnya di kontes yang MSF itu, maaf, di kontes yang MSF ini nggak ada requirement buat kayak bersih atau gimana. Cuma kan baiknya, memang baiknya kita ya prepare the best lah mobil kita ya itu kan. pagi-pagi tuh kotor, ya udahlah berangkat dulu ke mana sih tempatnya? Bukan ya? Di Scienta Park, iya Scientia Park di GS Scientia itu Park yes. season baru juga emang 2025 MSF lah gitu. Pagi-pagi cuci mobil, nah inget tuh kata Ko Daniel, AC jangan diubah, kursi jangan diubah. Jadi pas Betul. cuci mobil, mobil dikunci. Udah dong. Betul, betul. Karena ini buat yang nggak tahu juga sedikit info, karena emang si eh, kita udah setting nih, ya itu AC lah segala macam jok itu tuh nggak boleh diubah karena emang kita udah setting seoptimalnya mungkin segitu. Nanti kalau misalnya kita geser-geser atau ganti-ganti, nah itu takutnya berubah, which dia emang berubah gitu kan, makanya kita udah set gitu aja gitu. Nah, udah sampai Scientia Park. Udah tuh nunggu Ko Daniel, nunggu Ko Miki, dan juga ada tuh teman Erlan namanya dia pakai Mazda 2 yang kemarin ikut kontes juga. Betul. Nyampe di sana, udah tuh masih tenang. Awalnya masih tenang. Belum berasa, Belum belum berasa. berasa. Sampai ketika mobil itu dipanggil untuk masuk ke tenda Tenda. penjurian. Wah, di situ sih udah mulai kebelet berak, nggak nafsu makan, pengen pipis Iya tiba-tiba. benar 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 benar. Udah dong, kan mobilnya urutan kedua tuh dinilai tuh. Kedua, kita Udah kedua. dong, dinilai yang pertama, terus dinilai yang kedua. Seret, pas dinilai, kok Daniel suruh ambil. Bray, ambil makanan gih, 4. Ntar dulu deh kok, nggak nafsu gua. Wah, Dia lagi itu puyeng nih. bener-bener nggak nafsu. Jadi beneran pada saat dijuriin, itu beneran kayak, wah takut banget lah. Kan kita belum tahu hasilnya apa Iya kan. benar. Karena kan kalau kayak di audio apa kontes audio itu dijuriin juga mobilnya cuma dikasih jurinya masuk, kita cuma tunggu hasilnya doang gitu. Iya. Bukan yang kayak kita nggak bisa lihat progresnya udah sampai mana dia punya penjuriannya. Itu kan. Nah, sudah tuh juri masuk sekitar 15-20 menit ya. 15-20 menit keluar. Dapatlah input. Udah dong, penasaran banget sore berapa nih? Bolak-balik ke scoreboard di TV. Ngecek, Di TV ngecek. kok belum ada nilai. Nah, terus mobilku pertama yang dinilai dimasukin ke scoreboardnya. Oke. Dapat berapa ya? 200 berapa ya? Aduh, gua Sekitar lupa. 221 kalau nggak salah. Satu. Masih belum tenang karena belum Iya, ketahuan kan yang tiga lainnya besar belum atau enggak. ketahuan. And then mobil pertama dimasukin skornya. Wah, lebih tinggi. Terus Terus kan juara 1, 2, 3 masih dapat podium, masih dapat piala. Oke. ya, begitu dong, masukin dong lebih tinggi. Waduh, lemas dong. Takut nih, nggak masuk tiga besar nih. Terus Posisi kedua berarti sementara. dimasukin lagi. Seret. Total posisi kedua. Iya, itu dia. Nah, dia tuh langsung dia lompat dan senyum ya. Lapar ya tuh. Langsung, kok Daniel, jadi ambil nggak 4? Langsung lapar, langsung deh semua lah. Pokoknya lu udah aneh lah tuh hari lu. Kayak Ya, gitu. pertama kali kontes wajar lah. Iya, wajar lah, wajar. Pasti nervous dan goosebumps segala macam. Adrenalin juga kan. Mantep. Tapi mau dong ikut lagi? Nggak trauma kan? Enggak. Aman ya. Aman lah. Apalagi kemarin podium. Nah, iya benar. Benar. Oke. Nah, habis itu eh lu udah upgrade, lu udah masuk kontes pun segala macam. Kira-kira nextnya buat mobil lu tuh apa? Ya, untuk sementara sih, untuk daily itu sudah sangat cukup ya. Cuman ya kedepannya kalau emang mau kontes lagi ya paling kita persiapkan untuk treatmentnya ya. Mungkin dari Betul.
segi kabel, segi RCA, mungkin fuse juga berpengaruh kan ke suara kan. Nah, tahu gue baru mau nanya lu emang ngaruh. Ngaruh. Jadi Kalau gue kan tahu ngaruh. kita nggak usah bicara jauh deh. Ada teman aku namanya Melvin, dia pakai Innova. Sebelumnya pakai fuse fuse standar lah. Kemudian pakai fuse HH. Itu perbedaannya cukup signifikan. Mulai suara. Jadi itu tanpa disetting Fuse pun ya ya. padahal ya. Tanpa disetting apapun, itu suaranya jauh lebih soft. Nah, sebelumnya kan dia juga sempat pakai kabel standar tuh. Ya, Kabel gue juga standar, nih kemudian dia ganti ke HH interlude. interlude dia ganti Nah, di interlude. situ sangat-sangat jauh suaranya. Jadi Suaranya, si kabel itu ngaruh banget ya. iya, walaupun dia two way ya, berasa suara dia lebih warna-warni. Gitu. Walaupun kabelnya, karena kabel hijau juga kali, jadi kok suaranya warna-warni gitu. Enggak, jadi simpelnya itu ya kalau misalnya gue jelasin ke temen gue atau ke customer itu kayak si kabel itu bayangin sedotan ya. Sedotan, ada sedotan kecil, sedotan biasa, ada juga sedotan yang kayak buat boba tuh gede. Kan tujuannya sama ya, Ya, buat minum. air lewat lah. Ya, betul. Anggaplah air itu sih ya suara Suara. lah gitu. Yang satu kabelnya lebih kecil, yang satu lebih gede. Otomatis di sini resistensinya lebih rendah dong. Flow-nya lebih deras. Iya, lebih lapang. Nah, ya kan kurang lebih kayak gitu. Jadi powernya lebih keluar, lebih open, flow-nya juga semua kan lebih bagus kayak gitu. Makanya kabel itu ngaruh banget, guys. Dan makanya orang rela ya spend lebih buat si kabel itu karena itu upgrade yang cukup signifikan dan maksudnya worth it juga gitu. Karena kan dari segi kualitas pasti beda ya. Betul, jauh. Dia bisa tahan lebih lama juga kayak gitu-gitu. Ya kan? Nah, terus dari lu selama lu main di sini nih dari si bulan Juni itu sampai sekarang pasti kan udah beberapa kali lu ubah-ubah settingan juga kan, Ya, nyari terbaik lah, ganti barang setting lagi, ganti apa segala macam. Settingannya gimana menurut lu? Settingan Kodani? menurut gua pribadi ya, yang pada dasarnya awalnya nggak ngerti audio apa-apa nih, cuman oh yang penting ada lagu enak. Ya udah main audio, masuk dari awal settingan asal-asal, settingan yang untuk daily dengan speaker apa adanya, terus masuk ke Crescendo 3S3, terus ikut kontes di setting lagi. Nah, jadi ada kenaikannya lah di tiap settingan itu. Jadi berasa banget. Bisa awalnya nih suara sapi itu di belakang, terus maju. Nah, setelah itu pakai crescendo kan, suara sapi bisa di depan banget, terus lebih detail juga. Terus karena kan memang settingnya udah lebih bagus ya. Tuh, Terus terakhir untuk kontes pun di setting dengan apa? Clio ya. Leo. Pakai Clio di situ tuh Ada tool lagi buat nyeting ya itu. sangat-sangat drastis ya. Jadi beneran enak, kayak Cocok. bener-bener suara fokus di tengah, instrumentalnya rame di depan, suara sampai di depan. Bahkan si Melvin bilang suara sampai di luar kaca. Di luar kaca. Melvin Kaca lu bilang nggak ada kaca kali itu mobilnya. katanya nggak Mobilnya ada kaca ya. Innova ya. Mobilnya Innova loh. Iya, jadi barang itu bisa di set gini lah. Kita kalau konsepnya itu di sini umumnya barangnya adanya apa. Kita maksimalin suaranya dari setting segala macam dan ya namanya pasti kan ada limitnya dong dari Betul, segi barangnya itu sendiri betul. dan setting bisa nggak akan bisa ngubah si barangnya juga gitu loh. Makanya di-upgrade lah, dapat suara kayak gini lagi, dioptimalin lagi. Jadi makanya perubahan-perubahan itu lu bilang berasa kayak gitu. Berasa Dan plus poinnya kayak lu itu, ya plus minus sih. Minusnya lu keluar duit lebih banyak. Plusnya lu bener-bener ya yang kita kasih dan lu upgrade di mobil lu itu lu berasa tuh perbedaannya per masing-masing. Lu gantiin efeknya apa, lu gantiin efeknya apa. Jadi nggak yang kayak kita cuma jejelin lu barang paling mahal aja semua, lu tinggal bayar, lu nggak tahu tuh fungsinya ya, apa kayak gitu. berasa kok kalau memang kita bangun audio dari yang andai kata yang basic lah ya, kita maksudnya masih yang kecil-kecil, terus kita lama-lama kita upgrade, lama-lama kuping kita juga terbiasa mendengarkan. Jadi jahat ya. Jadi jahat. Jadi jahat tuh Udah karena begini udah enak, minggu depan oh kok begini ada yang betul. kurang. Itu sifat Nah, dasar manusia ya. serakah. Nggak pernah puas. Betul. Nah, nanti kita coba denger di mobil lu suaranya kayak gimana ya Boleh. kurang lebih.
Jangan lupa ke CSA. Mantap loh ini jadi sales tuh. Oke guys, ini sekarang kita udah di mobilnya Brian ya. Nah kita refresh dikit di mobil lu ini Honda CR-V Gen 3 Betul. dengan speaker Crescendo Revolution 3S3 ya, diangkat pakai power 1.4 ya, Crescendo Revolution 1.4 dan pakai DSPM dari Goldhorn ya. Betul. Goldhorn P1 DSPA, lalu subwoofer pakai Crescendo Revolution 110. Powernya pakai Rockford. Betul. Itu ya speknya. Oke, nah ini kita mau coba tes sound. Jadi kayak kurang lebih kalian dapat gambaran lah ya hasil suaranya gimana. Cuma sekali lagi gue ngomong nggak akan se-real kalian duduk di sini gitu, karena kan settingnya juga beda ya. Kayak gitu, cuma ya semoga kalian dapat gambaran dan udah kebayang lah ya gambarannya, suaranya hasilnya kayak gimana. Oke, ini untuk source-nya kita pakai player ya. Playernya, jadi P1 itu bisa pakai player, jadi kita pakai USB, kita colok ke P1-nya. Betul. Oke Bri, coba lu setel lagu deh. Mau lagu apa nih? Volume lu sesuaiin aja. Bisa segini. Biasanya segini ya. Oke, nah ini kan belum ada vokalnya ya, tapi setup lu ini kayak rapi banget ya. Apa namanya? Dia cukup diam di tengah, bagus, dan terus kayaknya dia kalau CR-V emang rata-rata pada bagus sih. Kabinnya lumayan bagus lah ya. Iya, dia panggungnya ada hampir rata, iya, terus kayak ya rapi lah dia per masing-masing tuh. Ya kirinya diam di situ, kanannya diam di sini, dan ini gue rasa kalau misalnya orang belum pernah denger ya, mungkin setup mobil kita pada ya, gue rasa orang nggak tahu kalau ini di SPM sih, karena ini cukup powerful gitu. Ya pasti. Dan kayak si ini kan yang pakai power si mid bass sama mid range kan. Si tweeternya pun juga masih bisa keep up gitu. Betul. Jadi mau power, built-in power si P1 ini cukup oke gitu, dan dengan setup ini nggak berasa jomplang. Betul. Memang kalau misalnya lu full power pasti lebih bagus lagi, cuma dengan setup ini sih cukup oke ya. Mantap loh, enak buat harian, dan ya lu kan kontes juga makanya kan hasilnya itu oke banget. Baik, gue ya cukup percaya lah ini karena ini mobil enak guys. Nah kita coba yang ada vokalnya ya.
itu yang udah ada vokalnya. Nanti kalian komen ya menurut kalian gimana. Nah, Kalau menurut lo gimana? kalau menurut gua ini vokalnya tebel, nyanyinya nggak capek. Dalam arti itu dia nggak maksain gitu. Nyanyinya tuh cukup nyantai tapi kayak lepas gitu. Oke. Tapi emang ini kan 3S3 kan, dia gue cukup kan gue juga kebetulan pakai ini. Nah tapi kalau dibandingin sama yang gue pakai itu, kayaknya masih agak buram-buram lah. Itu mungkin room for improvementnya di, lu kan emang kabelnya belum ini kan, Ya. kabel masih yang biasa. Nah gue rasa itu di situ sih, karena bedanya emang, jadi dia layernya tuh ada jelas, tapi kayak agak buram aja Oke. di vokalnya gitu. Tapi overall sih sebenarnya tebelnya dan ngeceringnya ada juga, dan pastinya kalau kayak gini tuh nggak capek didengarnya. Lu mau denger harian lama itu enak Ya, gitu. betul. Ini itu yang gue rasain dari apa namanya, itu kayak plus poinnya dari Crescendo yang baru pada kayak gitu sih rata-rata. Tapi untuk setup lu ini kayaknya sih tinggal Poles-poles tinggal dikit lah. dipoles-poles dikit lagi sih, kayaknya sih juara 1 harusnya. Ini sih enak sih, Bri. Punya mobil lu emang enak sih. Nah, kita sekarang coba lagu yang Jack Jeduk kali ya. Boleh. Oke, jelas lu menggelegar ya, sampai kenceng gitu. Tapi kayak mesti cek box deh lu. Karena maksudnya dia kenceng dan kayak agak pecah, tapi kayak agak bleber-bleber. Ada desis-desisnya ya. Desis sih enggak, cuma kayak misalnya harusnya dia tuh deber gitu, dia kayak oh, gimana ya jelasinnya, pokoknya agak Acak-acakan. nggak acak sih, cuma kayak nggak kayak 110 yang biasa. Oke. Gue denger aja Ini gitu. disclaimer dulu ya. Pada awalnya bikin kosmetiknya bukan di CSA. Jadi pasangnya di toko A. Jadi mungkin pada saat perakitan dari box sampai sendiri mungkin tidak sesuai standar lah ya. Ya, mungkin. Jadi ada 1-2 hal yang mungkin kurang cocok ya. Mungkin sub box ini nggak cocok sama, Mungkin dari ukurannya. mungkin dari ukuran kayak Karena gitu. sebelumnya kan Kenceng. sebelumnya kita nggak pakai 110. Hmm. Sebelumnya pakai Rockford P2. Hmm. Nah, kemudian untuk kontes kita tukar 110. Ya secara apa namanya, udah mirip sama yang biasa, cuma kayak ada, pokoknya berasa aja ada yang off aja Ya, gitu. berasa juga kok. Dia kayak bleber-bleber ya. Mungkin itu kedepannya yang bisa dan Dibenahin akan lah. lu benahin kan. Lu akan ganti kabel, lu akan ganti box mungkin, dan tapi gara-gara lu taruh di belakang semua jadi lebih mahal. Karena lebih panjang. Karena kabelnya mesti lebih panjang ya guys. Ya cuma secara visual kan emang lebih enak dilihatnya. Iya, betul, kayak lebih gitu rapi. barangnya ya lebih jejer, lebih rapi, Lebih anak audio sih. lebih enak audio. Betul. Ya, oke lah. Tapi kalau maksudnya dengan setup kayak gini pun, kalau ini kan lagu-lagu yang emang lagu-lagu kontes ini kan agak high demanding ya. Oke. Maksudnya banyak
poin-poinnya yang kayak di lagu itu gitu. Kayak gue rasa kalau misalnya lu denger lagu-lagu daily biasa pun masih aman sih. Buat Masih. di lagu-lagu daily sih sebenarnya kalau bukan yang sering duduk di mobil ini dengar, bakal kayak oh it's fine gitu. Cuman kayak memang ya itu betul sih. kalau kita sering udah dengar, Kuping ada kita udah off. lebih Upgrade lah. iya, kuping kita udah lebih beda sama yang awam lah, kayak gitu. Maksudnya masih noob juga, cuma di atasnya awam Iya. lah pasti, karena kita kan udah sering dengar setup ini setiap hari gitu kan. Ya tapi overall buat mobil lu sih oke sih, setupnya cukup cocok dan budget friendly gak sih hitungannya kalau dapetin segini? Oke lah. Oke ya. Oke. Lu kan disupport bapak lu. Ya udah, tapi oke lah Bri, thank you udah boleh dengerin mobil lu nih. Ya semoga yang lu mau upgrade ya lebih cepet kan, bagus. Mobil lu juga akan lebih enak buat lu nya. Ya guys, udah ini aja untuk episode ini, dan kalian boleh coba cek di profil kami ya, itu ada episode sebelum ini, dan setelah ini juga nanti kita akan tambah-tambah lagi. Boleh juga mampir ke profil Instagram kami, di situ ada hasil-hasil yang udah kita kerjain lainnya, bisa jadi referensi juga buat kalian, dan kalian coba komen di bawah menurut kalian hasil suara mobil ini kayak gimana, dan kalian jadi pengen gak sih pasang audio kayak si Brian kayak gini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you guys.